TV. Puji Tuhan pemirsa yang diberkati Tuhan, jumpa lagi kita pada program ini. Kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang saat ini saya ambil dari temanya, yaitu bisakah kita kecewa kepada Tuhan? Sekali lagi, apakah kita bisa kecewa terhadap Tuhan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya kira semua orang bisa saja kecewa, ya. Kita kecewa kepada istri kita, suami, anak-anak, orang tua kita, kepada mertua, mantu kita, kepada pacar kita, kepada bos. Ada juga yang kecewa kepada pimpinan di atas, ya, kepada lurah, kepada camat, kepada wali kota, kepada bupati, gubernur, menteri, bahkan juga kepada presiden, ya. Tapi semoga tidak ada, saudara, ya. Dan sampailah kita pada tema saya, kecewa kepada Tuhan. Kok bisa, saudara? Ya, kita kecewa kepada Tuhan. Kecewa itu kan apa sih, ya? Artinya kita mengharapkan sesuatu dari orang itu, kita percaya dia dapat menolong kita karena kita juga sering menolong dia, lalu dia tidak memperhatikan, ya, dia tidak menolong kita. Kecewa kepada pacar kita karena dia berselingkuh, kecewa kepada suami, kepada istri, dan seterusnya. Akhirnya, apakah kita juga boleh kecewa kepada Tuhan? Mengapa kita kecewa kepada Tuhan? Nah, saudara, mungkin kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, ya. Karena mungkin ada ayat yang berkata, mintalah aku beri, carilah nanti kamu mendapat, ketuklah pintu nanti aku akan membukakan pintu. Dan sampailah kita pada satu persoalan dan masalah, kita mengikuti firman Tuhan itu, ya, mintalah, lalu kita minta di dalam doa, ya, kita berdoa. Tapi juga sudah berapa banyak doa yang kita sampaikan, tapi juga sepertinya Tuhan belum balas, belum jawab, belum penuhi permintaan kita, ya. Kita tingkat kedua, carilah, ya, sudah cari kemana-mana, mungkin cari pekerjaan, cari usaha, cari tambah gaji, cari kesehatan, cari teman hidup, dan belum juga dapat. Saudara, kita kecewa kepada Tuhan. Lebih atas lagi, ketuklah pintu, aku akan bukakan. Dan sudah ketuk-ketuk sampai tangannya, berapa banyak ketukan, tapi juga belum dibukakan oleh Tuhan. Yang sudah berjanji, minta aku beri, cari kamu dapat, ketuk aku buka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kemudian kita kecewa, ya saudara. Nah, memang, ya, tidak semua doa Tuhan jawab. Ada yang bilang jawaban Tuhan itu ada 3 setiap doa-doa kita. Kita berdoa, Tuhan bilang, ya oke, saya tolong. Ya, kita berdoa,
Tuhan bilang, tidak. Saya tidak jawab doa seperti itu. Kita berdoa dan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tapi Tuhan bilang tunggu. Ya, sabar. Tuhan tidak pernah cepat, terlambat. Tuhan on time. Dia punya waktu sendiri untuk kita, saudara. Jadi ada kalanya jawaban Tuhan seperti itu. Ya, tidak, itu tunggu. Sepertinya Tuhan diam 1000 bahasa. Lalu apa? Kita kecewa, saudara. Ya. Nah, mari kita melihat teladan daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam Lukas 22 ayat yang ke-42. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini saat-saat yang kritis yang Tuhan Yesus sedang hadapi. Apakah itu? Ya, di Taman Getsemani dia berdoa seorang diri karena di depannya dia sudah melihat ada salib, ya, yang dia harus mati di salib itu. Mahkota duri, tangan kaki dipaku, rusuknya ditusuk, saudara, untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Dia katakan, Bapa, lalukan cawan ini daripadaku. Artinya secara manusia, ya, Tuhan katakan, Tuhan kalau bisa saya tidak disalib. Untuk menebus dosa manusia, apakah harus saya mati disalib? Katakan begitu kepada Bapa. Ya. Tolong lalukan salib ini daripadaku. Saudara. Ya, secara manusia. Dan di dalam doa itu firman Tuhan katakan keringatnya itu meleleh dari tubuhnya seperti darah. Itu ada penderitaan, ya, tekanan batin yang begitu berat, ya, karena dosa-dosa kita. Sampai menurut ahli kesehatan itu pembuluh darahnya pecah. Saudara, Bapa kalau bisa lalukan ini. Tetapi ada kalimat selanjutnya yang Tuhan Yesus katakan, tetapi Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Bukan kemauan saya yang jadi, Bapa, tapi kemauan-Mu yang jadi. Bisakah kita berdoa seperti itu? Saudara, kita tidak mengharapkan jawaban apa dari Tuhan. Kita berdoa saja. Ya, berdoa saja setiap persoalan, masalah kita doa dengan sungguh-sungguh. Dan mungkin di akhir doa kita seperti Tuhan Yesus. Inilah keinginanku, inilah permohonanku, permintaanku Bapa buat saya. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Apa yang Tuhan buat itu baik untuk saya. So pasti. Nah, kalau itu doa kita tidak akan kecewa, saudara. Ya. Nah, sudah berdoa minta kepada Bapa di surga sebagai anak-anaknya. Dan katakan, Bapa, ini permohonan, permintaan saya, keinginan saya. Tapi bukan kehendakku yang jadi,
tetapi kehendak-Mu yang jadi. Saudara, kita serahkan kepada Tuhan saja apa yang Dia mau. Saudara tidak akan kecewa. Ya. Tuhan bilang ya puji Tuhan. Tuhan bilang tidak, ya puji Tuhan. Untuk doa-doa kita, permintaan kita. Tuhan bilang tunggu, ya puji Tuhan. Mari kita berjalan dalam kehendak, keinginan Tuhan. Tidak ada satu kehidupan yang berbahagia, menyenangkan, penuh damai dan sukacita dalam hidup ini selain berjalan di dalam kehendak, di dalam keinginan dan pimpinan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara. Ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kecewa. Saudara kecewa lalu saudara nggak mau ibadah lagi. Apa ibadah ke gereja? Ispodoai. Atau saudara ke gereja juga tapi masih kecewa. Kecewa kepada Tuhan. Saudara tidak mau melayani lagi. Ya, saya sering melihat jemaat seperti ini. Gak mau melayani lagi. Gak usah pelayanan. Kecewa kepada Tuhan. Ya. Gak usah beri persepuluhan. Apa? Kecewa kepada Tuhan. Saudara. Saudara ingat kisah daripada Ayub. Waktu Tuhan menguji dia. Dia seorang yang kaya, kemudian dalam sesaat jatuh miskin, bahkan kesehatannya hilang. Dari kepala sampai ke kaki, bisul, penyakit. Tapi dia tetap bertahan dan setia kepada Tuhan. Tidak kecewa kepada Tuhan. Yang ternyata itu adalah ujian daripada Tuhan buat dia. Akhir daripada hidupnya, Tuhan memberkati dia berlipat-lipat kali ganda. Barangkali ada pemirsa yang kecewa saat ini. Dalam keadaan situasi kondisi saudara seperti ini, saudara sudah berdoa, saudara sudah minta, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan belum juga terima jawaban. Sehingga secara manusia saudara kecewa. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, jangan kecewa kepada Tuhan. Karena Dia yang mengendalikan hidup saudara. Lebih baik kita seperti Tuhan Yesus. Bukan kehendakku, kehendak-Mu yang jadi. Seperti Ayub. Istrinya datang dan berkata, masihkah engkau percaya kepada Allah-Mu? Kutukilah Allah itu. Kalau Dia Allah yang baik, kenapa engkau sakit? Kenapa anak-anakmu mati? Kenapa harta bendamu hilang? Sudah, kutuki saja dia. Gak usah gereja, gak usah perpuluhan, gak usah pelayanan, gak usah doa, gak usah melayani. Percuma. Ada orang-orang seperti ini yang pahit hatinya, kecewa kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah bersalah. Hidup saudara ada dalam tangan dan kendali Tuhan. Jangan kecewa dan putus asa. Tetap beribadah, berdoa, setia, tetap melayani. Beri persembahan, persepuluhan dengan baik. Jangan kecewa. Ada waktunya Tuhan menolong saudara. Buka hati saudara dan terima Nabi Isa, Yesus Kristus. Dia akan menolong saudara, memberkati saudara. Puji Tuhan.